everyone, come back again with me di Titik Kenal YouTube channel. So, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang pronouns. Apa itu pronouns? Pronouns itu artinya kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kita akan belajar tentang menggunakan kata ganti dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi langsung aja kita lihat di papan berdasarkan dengan tipe-tipe pronouns-nya. Dan kita akan belajar bagaimana cara penggunaannya, oke? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita. Nah, jadi di sini kita punya 5 macam pronouns. Jadi ada 5 macam kata ganti dari subject, object, possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Kita mulai dulu dari subject. As we know, selama kita tahu subject itu ada 6. I, you, they, we, she, he, it. Berarti ada 7 ya. I, you, they, we, she, he, it. Itu dalam subjek. I, you, they, we, she, he, it. Lalu dalam objeknya mereka memiliki kata ganti sebagai me, itu I, you tetap you, they menjadi them, we menjadi us, lalu ada she menjadi her, he menjadi him, dan it tetap it. Jadi contohnya, aku cinta dia perempuan. Aku di sini sebagai subjek, lalu ada dia perempuan sebagai objek. I love her, gitu ya. I love her. Nah, setelah kita bahas subjek dan objeknya, maka kita pindah ke possessive adjective dan possessive pronoun. Di sini untuk possessive adjective I itu ada my, lalu you ada your, they ada their, we ada our, dan she ada her, he ada his, dan it menjadi its. Nah, jika possessive adjective di sini bukan sebagai kata ganti I, you, they, we yang hanya tetap my, your, atau their, tapi possessive adjective di sini harus diikuti oleh kata benda. Jadi tetap diikuti oleh kata benda. Contohnya bonekaku maka menjadi my doll. Atau mobilmu menjadi your car. Jadi di sini kita harus menyebutkan kata bendanya, oke? Berbeda sama subjek dan objek tadi. Nah, kalau untuk possessive adjective harus diikuti oleh kata benda. Jadi possessive adjective plus noun. Diingat ya. Contohnya buahmu, your fruit. Atau bajuku, my clothes. Atau mobil mereka, their car. Dan yang terakhir misalkan ada sepatu kita, our shoes. Oke, udah paham kan? Nah, kalau sudah paham untuk yang possessive adjective, kita pindah ke possessive pronoun. Nah, kalau possessive pronoun di sini kita tidak perlu menyebutkan kata bendanya. Jadi kalau tadi possessive adjective kita harus menyebutkan kata bendanya, kalau dalam possessive pronoun kita tidak menyebutkan kata bendanya. Kita lihat di sini dari subjek I kita memiliki possessive pronounnya mine. You menjadi yours, we menjadi ours, they menjadi theirs. Lalu dia perempuan she menjadi hers dan laki-laki he menjadi his. Ingat di sini tidak perlu menyebutkan kata bendanya. Contohnya, ballpoint itu milikku. That pen is mine. That pen is yours. That pen is ours. That pen is theirs. That pen is hers. That pen is his. Nah, jadi untuk yang possessive pronoun itu memiliki makna milik, kepemilikan, milikku, milikmu, milik kita, milik mereka, milik dia perempuan, dan milik dia laki-laki. Jadi beda ya dengan possessive adjective. Oke? Sekarang yang terakhir, untuk reflexive pronoun ini mengacu kepada diri sendiri. Diriku sendiri, dirimu sendiri, diri mereka sendiri, diri kita sendiri. Itu ada myself, diriku sendiri, yourself, dirimu sendiri. Jika kamunya hanya satu, maka kita bisa menggunakan yourself. Tapi jika kita menggunakan kalian atau kamunya banyak, kita menggunakan yourselves. Lalu ada themselves, diri mereka sendiri. Ada juga ourselves, diri kita sendiri. Herself, dia perempuan sendiri. Dan himself, dia laki-laki sendiri. Dan yang terakhir itself. Contohnya gini, aku berangkat sekolah sendirian. I go to school by myself. Oke. Terus kerjakan PR itu sendiri. Do it yourself. Nah, itu penggunaannya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan,
Subjek dan objek digunakan untuk awalan dan akhiran kata ganti. Terus untuk possessive adjective itu digunakan kepemilikan yang harus diikuti kata benda. My book atau your book. Dan untuk possessive pronoun itu digunakan untuk kepemilikan tanpa digunakan dengan kata benda. Milikku, mine, milikmu, yours, milik kita, ours, milik mereka, theirs, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir untuk reflexive pronoun itu digunakan mengacu kepada diri kita sendiri. Myself, yourself, theirself, and others. Jadi itu tadi 5 macam pronoun yang bisa kita gunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Sekarang kita ambil contoh kalimat yang panjang, kita bisa menggunakan seluruh pronoun di sini. Di sini kita menggunakan I. Contohnya ya, jadi di sini ada I take my book for me, myself, because this book is mine. I ini sebagai subjek, take ini kata kerjanya, lalu ada my book yang tadi my adalah possessive adjective yang harus diikuti dengan kata benda book, lalu for me untukku, me di sini sebagai objek, myself mengacu kepada diri kita sendiri yaitu reflexive pronoun, because karena this book, buku ini is mine adalah milikku. Jadi mine tidak diikuti oleh kata benda lagi karena di depannya sudah ada kata benda book. Tadi untuk yang I, bagaimana jika yang you? Maka kita bisa bilang you take your book for you yourself because this book is yours. Nah, contoh kalimat di sini bisa kalian hafalkan dan kalian gunakan jika kalian ingin hafal dari 5 macam pronoun di sini. So, itu tadi kita sudah bahas tentang pronoun dan fungsinya dan juga cara penggunaannya. Gimana teman-teman? Do you understand? So, if you understand, I think this video is enough and thank you for watching. See you next time. Bye!